Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi berdasarkan apa yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang bersifat negatif? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu dan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, apa yang akan terjadi di setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang informasi yang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama, guys. Muncul kartu The Magician, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti. Arti pertama, dalam situasi suatu kebohongan atau suatu kemanipulatifan. Arti kedua, mengharapkan suatu peluang atau mengharapkan suatu perubahan. Kalau saya menarik dari suatu kebohongan ataupun suatu kemanipulatifan dan mengaitkan terhadap sisi perasaan kamu, apabila diri kamu menjalankan suatu hubungan yang bersifat LDR, kemungkinan diri kamu sedang dihadapkan di dalam situasi yang benar-benar suatu hubungan yang hanya sekedar omong kosong. Kenapa saya mengatakan diri kamu dihadapkan di dalam hubungan omong kosong? Karena ketika diri kamu melakukan hubungan tersebut penuh dengan perjuangan ataupun penuh dengan pengorbanan, saya melihat pengorbanan yang kamu lakukan terhadap hubungan kamu dan terhadap pasangan kamu, seakan-akan pasangan kamu itu memberikan suatu kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan itu hanya untuk membuat diri kamu dimanfaatkan, hanya untuk membuat diri kamu berpikiran apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau memang hubungan ini
tidak dilanjutkan. Kalau saya menarik dari sisi peluang ataupun suatu perubahan, seakan-akan membuat diri kamu hanya bisa menantikan apakah ikatan ini bisa dibawa ke dalam ke jenjang serius atau memang hubungan ini hanya sekedar permainan. Kalau saya mengkaitkan dengan keluarnya kartu The Magician dari sisi hubungan rumah tangga kamu, bisa saja untuk saat ini kamu menjalankan status hubungan rumah tangga kamu itu hanya untuk diperlihatkan dan hanya untuk membuat orang lain merasa hubungan rumah tangga itu sekedar baik-baik saja. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, guys? Karena memang ketika diri kamu menjalankan situasi hubungan rumah tangga itu, kamu menjalankannya hanya untuk unsur keterpaksaan. Sebenarnya diri kamu sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan hubungan tersebut. Karena diri kamu sudah merasakan suatu kelelahan, diri kamu sudah merasakan suatu kejenuhan, diri kamu sudah merasakan kebosanan. Kamu sudah tidak mampu lagi untuk menerima suatu kebohongan yang diberikan oleh pasangan kamu, di mana kebohongan itu bisa saja dari sisi perasaan, bisa saja dari sisi materi. Dari apa yang kamu terima, justru membuat diri kamu menantikan suatu perubahan, di mana perubahan itu kapan pasangan saya ini bisa menghargai saya, kapan pasangan saya ini bisa memperbaiki hubungan ini, bukan hanya untuk memberikan saya suatu kesedihan. Kamu mengharapkan suatu peluang, yang dimana peluang itu ketika pasangan kamu mengeluarkan kata penyesalan. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang single parent, dengan keluarnya kartu The Magician ini hampir sama terhadap diri kamu yang menjalankan suatu hubungan rumah tangga, yang dimana ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan, diri kamu berandai-andai, kapan ya diri saya ini bisa menerima suatu perbaikan, kapan ya diri saya ini bisa menerima suatu peluang yang diberikan oleh Sang Pencipta ataupun yang diberikan oleh Sang Alam Semesta. Saya sudah lelah, saya sudah bosan terhadap kehidupan yang saya jalani ini, yang dimana ketika diri saya menjalani kehidupan ini, semuanya penuh dengan kebohongan, semuanya penuh dengan kemanipulatifan. Saya sudah tidak mau lagi dihadapkan terhadap orang-orang yang penuh dengan kesandiwaraan. Di sisi lain, ketika diri saya berbicara terhadap diri kamu yang single parent, sebenarnya diri kamu sudah tidak mampu lagi untuk menerima suatu rasa tanggung jawab, yang dimana rasa tanggung jawab itu menuntut diri kamu agar fokus memberikan suatu kebutuhan yang sebenarnya kamu sudah tidak mampu untuk melakukannya. Kalau saya berbicara terhadap sisi pekerjaan kamu, dengan keluarnya kartu The Magician ini, bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang penuh dengan perasaan yang tertekan. Kenapa saya mengatakan diri kamu penuh dengan perasaan yang tertekan? Mungkin ada beberapa rekan kerja kamu yang sedang berusaha untuk memberikan diri kamu suatu doktrin, di mana doktrin itu agar diri kamu bisa tersingkir. Dengan kata tersingkir itu, justru rekan kerja kamu berpikiran keberadaan diri kamu di dalam pekerjaan itu membuat ketidaknyamanan terhadap mereka.
Karena mereka berpikiran diri kamu itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kalau saya berbicara dari sisi materi kamu dengan keluarnya kartu The Magician ini, bisa saja untuk saat ini ada suatu peluang yang sedang ingin kamu capai, yang dimana peluang ini diri kamu berusaha semampunya, diri kamu bekerja keras untuk mendapatkan suatu perbaikan di dalam materi kamu. Akan tetapi ketika diri kamu ingin memperoleh hal tersebut, ada saja energi yang di sekeliling kamu untuk menghambat perbaikan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan bisnis ataupun hubungan usaha yang sedang kamu jalani untuk saat ini, ada dua faktor yang membuat diri kamu merasa berpikiran, yang dimana kamu berpikiran, apakah usaha saya ini salah satu kategori yang selalu diberikan suatu kebohongan, yang dimana kebohongan itu saya ditipu. Di sisi lain, kemunculan kartu The Magician ini membuat diri kamu seakan-akan selalu berusaha keras untuk mendapatkan suatu peluang. Nah, kenapa saya mengatakan dalam beberapa hal tersebut, guys? Karena kemunculan kartu The Magician yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi tersebut benar-benar di dalam situasi kebodohan, yang dimana kebodohan tersebut membuat diri dia mengharapkan suatu peluang, dan sudah saatnya kebodohan itu membuat diri dia berubah. Nah, kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Four of Cups, yang dimana kemunculan kartu kedua ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi, bahwasannya saya sudah tidak peduli bagaimana keadaannya. Saya sudah tidak peduli lagi bagaimana hinaan yang diberikan terhadap diri saya. Saya sudah tidak peduli bagaimana perlakuan yang diberikan terhadap diri saya. Saya sudah tidak peduli bagaimana pemikiran orang lain terhadap diri saya. Yang saya pedulikan untuk saat ini, bagaimana caranya agar diri saya ini bisa menerima suatu perubahan, bisa memperbaiki kehidupan diri saya menjadi lebih baik. Ini dia, guys, kemunculan kedua kartu ini apabila saya kaitkan terhadap energi yang kamu miliki, baik dari sisi pemikiran kamu ataupun dari sisi perasaan kamu. Kamu sudah tidak peduli apa yang terjadi, kamu sudah tidak peduli apapun hal tersebut. Yang kamu pikirkan, bagaimana caranya agar diri saya ini tidak lagi menerima suatu kesedihan. Saya harus bisa bangkit dari rasa kesedihan tersebut, dan saya harus bisa memberikan suatu perubahan, yang dimana perubahan tersebut atas dasar penghinaan. Kita lihat kartu di bawahnya, guys. Muncul kartu The Chariot, yang dimana kemunculan kartu The Chariot ini berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak. Zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi Piscesnya, yang membuat diri kamu tidak peduli apapun yang dikatakan dan apapun yang diperbuat orang lain terhadap diri kamu. Karena kamu sudah lelah
Sudah terlalu banyak hal-hal yang tidak kamu inginkan tetapi kamu terima. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, yang membuat diri kamu sudah tidak peduli di dalam situasi tersebut, mungkin perasaan kamu untuk saat ini sedang menerima suatu perasaan yang sangat sensitif. Kalau saya berbicara terhadap sisi zodiak Scorpio-nya, yang membuat diri kamu sudah tidak peduli baik secara penghinaan ataupun baik secara tindakan, karena orang-orang yang berada di sekeliling kamu semuanya hanya untuk membuat diri kamu berada di dalam suatu kehancuran, berada di dalam situasi yang dimana situasi tersebut suatu kemanipulatifan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan menutup kartu Four of Cups, mengangkat kartu The Magician, ketika diri kamu dihadapkan di dalam situasi yang membuat diri kamu tidak nyaman, seharusnya diri kamu bisa mengubah pemikiran kamu dan mengambil satu keputusan agar diri kamu bisa menerima suatu peluang. Ini dia guys, karena kemunculan kartu The Chariot menyuruh terhadap energi kamu, ambil peluang tersebut, eksekusikan apa yang sedang kamu rencanakan. Karena ketika diri kamu mengeksekusikan hal tersebut, kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu The Chariot, The Magician, dan masih mengangkat kartu The Chariot, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika diri dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan, sebenarnya diri dia ingin keluar dari tempat tersebut. Ada apa sebenarnya dengan diri kamu? Selalu ada sisi penghambat ketika diri kamu ingin berusaha untuk mendapatkan suatu kemajuan. Padahal kartu di sampingnya menyuruh diri kamu untuk mengambil satu keputusan agar diri kamu tidak berputar-putar di dalam satu tempat. Tapi kenapa untuk saat ini saya melihat dan merasakan pemikiran kamu ada sesuatu hal yang menghambat terhadap kemajuan kamu? Apakah ini berasal terhadap energi yang berada di sekeliling kamu, atau memang ada sesuatu hal yang sengaja dikirimkan orang agar diri kamu tidak bisa menerima suatu kemajuan? Kita lihat kartu selanjutnya guys. Muncul kartu Knight of Wands. Yang dimana kemunculan kartu saya pegang ini seakan-akan menggambarkan situasi diri kamu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan rasa ketidaknyamanan. Apakah untuk saat ini diri kamu ada satu permasalahan yang membuat diri kamu itu penuh dengan kegelisahan? Ketiga kartu yang saya pegang ini, kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, The Chariot, suatu pertengkaran, kartu di tengahnya, seseorang yang hanya bisa berputar-putar, tetapi ketika diri dia menghadapi situasi tersebut, dia bingung dan dia gelisah. Apakah ini yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini guys?
Nah, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Coin. Kemunculan kartu Nine of Coin ini saya melihat untuk kedepannya ada sesuatu materi yang akan kamu dapatkan, di mana materi itu cukup berlimpah. Cukup berlimpah, guys. Tetapi ketika materi ini kamu terima, seakan-akan saya melihat ada satu energi yang berusaha untuk menghambatnya. Wow, Queen of Cups. Sensitif dan emosional. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu Nine of Coin untuk kedepannya, akan ada perasaan yang membuat diri kamu merasa sangat emosional untuk kedepannya ini, guys. Yang dimana perasaan tersebut berasal dari sisi materi. Kamu masih akan dihadapkan di dalam situasi pertengkaran di sini, yang dimana pertengkaran itu berawal dari sisi materi. Sekali lagi saya mengatakan, untuk kedepannya situasi kamu akan dihadapkan di dalam suatu pertengkaran. Wow, King of Swords. Di balik itu semua masih ada rasa kekuatan. Kalau saya menarik dari rasa kekuatan tersebut, walaupun diri kamu untuk kedepannya merasa sangat emosional dari sisi materi dan masih menerima suatu pertengkaran, untuk kedepannya diri kamu masih bisa mengatasi ini. Diri kamu masih bisa membuat diri kamu tersebut stabil. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu The Magician dan The Chariot. Suatu peluang yang dimana peluang itu bisa kamu dapatkan apabila diri kamu bisa mengambil satu pilihan. Yang dimana ketika diri kamu mengambil satu pilihan, apapun yang sedang kamu terima di sini, baik dari sisi perasaan ataupun sisi materi, ketika diri kamu mengambil satu pilihan, kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan di sini, guys. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.